Di video kali ini Ya. kita mau makan ditentuin oleh Adinda. Adinda, gua nama panggilan guys. Yeay. Mau cobain kue dulu ya, sebentar. Itu yang kita telan gitu apa ya? Iya makanya. Assalamualaikum. Hai guys. Ini hao, hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini Ya. kita mau makan ditentuin oleh Adinda. Adinda, gua nama panggilan guys. Iya. Jadi kemarin tuh ada episodenya Malik, terus Iya. ada Iya. episodenya Kailan, dan Iya. sekarang akhirnya episodenya Dinda. Dinda. Jadi tadi kita udah tanya-tanya ke Dinda ya. Ya kita udah tanya-tanya, kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Dinda. Dinda maunya makan apa? Beliau Ya, kooperatif kan? sekali. Kooperatif sekali. Jadi Dia yang mau memilih, membantu kita, menolong kita dengan kegalauan kita nggak tahu mau makan apa. iya, Iya. betul banget, dan thank you so much buat yang udah komen Iya. nih. Iya. Jadi banyak makanan yang kayak kita nggak kepikiran kalau misalnya kita bikin sendiri. gitu. Betul banget. Jadi penasaran kan Dinda bakal milihin kita apa? Lihat. Oke. Dinda pilih ya. Dinda pilih ya. Ini makanan berat dulu ya guys. Dinda mau pilih yang mana? Yang mana ya? Yang mana ya? Oh Ini. itu. Ambil. 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 Kok dia pada ngeliatin gini sih kata dia juga. Dah. Yeay. Bukanya nanti ya. Next ya guys. Ini ada 4 BTW. Iya kok banyak banget ya. Karena kita milihnya yang ada 4. Jadi snack, ada minuman. Yeay. Terima Terima kasih Dinda. Terima kasih sayangku, cinta manisku. Jadi ceritanya Dinda itu takut guys sama Uncle Bimbul. Iya guys. Yang kalian ngumpet di balik HP. Iya guys. Lagi. Itu taruh dulu, minjam. Ibu pinjam. Ibu pinjam, kasih ibu. Kita pilih yang baru. Yang baru. Terima Terima kasih. kasih. Yuk lagi. Ini. Ambil. Mau Mau yang mana? Mau yang mana? Dinda mau yang mana? Pilih. Dinda mau yang mana? Yeay. Satu lagi. Pintar. Aduh, dia mengeluh dia. Lama juga kerjaan emak gue ini katanya. Oke. Yeay. Dinda mau yang mana? Ini yang warna merah. Saya liatin 5. Dinda, yang mana? Dinda mau yang mana? Ambil. Dinda mau yang mana? Ambil. Let's go. Gak apa-apa, ambil, sayang. Gak apa-apa, ambil. Mau yang mana? Kok ngeliatin ibu gitu sih? Cantik banget ya? Emang. Cantik banget ibu ya. Cantik banget ibu. Iya. Ambil sayang. Nih, tangannya di kebelakangin. Ayo ambil. Dinda mau yang mana? Ayo ambil sayang. Yang mama. Iya, yang mana nih? Yang mana coba? Nih, Ayo, mama ambil. punya mainan. Mama punya mainan. Ini ambil. Terima kasih. Boleh ibu Kita buka pinjam? ya, nih tukar. Pinjam. Tukar. Yeay. Ini tukar. Kita buka ya guys. Pilihannya itu kita kasih tahu. Jadi pilihannya itu tadi makanan beratnya itu ada nasi bakar sama mie godok. Iya. Terus untuk snacknya ada bakso bakar sama sempol ayam. Terus untuk minumannya ada durian kocok dan es kelapa. Terus ada dessert. Oh ada dessert Ada lagi. dessert. Banyak ya. Banyak ya, Lengkap say, lengkap banget. Ada. Yuk, let's go. Kita buka ya Buka. dari yang warna kuning. Iya. Gua nggak tahu ini apa aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sempol. Oke, lu udah pernah makan sempol? Gak tau sempol tuh yang kayak gimana ya? Gue pernah, sering dulu. Sempol tuh yang kayak gimana ya? Dia sate ayam, tapi bentuknya kayak telur gulung, tapi gede Oh tebel. tahu tapi kayak nggak pernah nyoba deh guys. Oke. Oke. Garamnya sama gelato. Oh gelato asik sih. Apa, cantik? Semoga Dinda milihinnya gelato ya. Apa cantik? Ini warna biru ya. Warna biru, punya Dinda tadi warna biru. Amin. Bakmi godok. Wih, Bami godok tuh yang kayak gimana ya? bakmi Jawa gitu. Oh, bisa dibikin pedes banget kan? Bisa. Wah, mantap. Oh, oke, bakmi godok. Oke. Oke. Asik. Satu lagi ini gelato. Yeay! Terima kasih. Terima kasih, Dinda. Udah lama banget nggak makan gelato guys.
Terus Apa? durian kocok. Ini namanya durcok itu durian kocok kan? Iya. Yeay. Guys, pilihannya. Terima Ada- kasih. Terima kasih Dinda. Tuh, ada bakmi godok, gelato, durcok dan sempol. Hore! Yang gue nggak pernah coba mungkin ini nih guys, sempol Sempol. dan bakmi godok. Oke. Mantap kan? Mantap. Langsung aja kita cari makanannya. Das. Makanan utama nih. Mie godok. Mie godok. Kalau melihat bentuknya, jenisnya, kayak mie tek-tek ya sebenarnya. Kayak mie tek-tek. Masa sih kayak mie tek-tek? Kayak mie Jawa sih kalau Iya, gua. kayak Gua nggak banyak pernah makan mie sayurnya Jawa gitu lagi, nggak tahu. Jadi nih first time. Ini semuanya sama ya. Kita tapi beli kuah. dari bakmi Jawa Wedangan Dan Pak- wedangan. Pak Pom. Pak Pom. Oh, kuahnya dipisah, guys. Ih, baik sekali, terima kasih. Pak Pom. Pak Tapi kita Pom. ada Oh, bukan yang itu ya? Tumis gitu ya? Gue nggak tahu ya, gue pesennya yang ada di godok kan Godok. kuah, Bim. Rebus ya, godok ya? Iya, digodok. Gue tau yang lighting godok. Godok. gue tuh gadok. Ini jalanan Puncak. di puncak. Apa itu ya, ya? guys ya? Seperti Kayak taekwondo gitu. ini. Kulit. Oh, itu kulit. Kulit. Ini lemak Daging. ya? Apa lemak? Taruh dulu, guys. Mie godok enak banget. Tadi sih gue nyobain ya. Yang si telurnya tuh jatuhkan di paha gue. Terus gue cobain tanpa kuah. Enak banget. Ini agak ini aja guys, piringnya tuh agak Kici aja. Jadi kayak agak susah. sulit. Udah deh, coba kita makan ya. Gas. Pilihan anak Q nih. Terima kasih anak Q. Tunggu guys. Gue kalau kagak karena konten mungkin Kita nggak nggak pernah makan ini ya. Iya, nggak pernah nyobain deh. Susah guys. Nggak bisa orangnya. Buh. Kayak apa deh rasanya? Kayak gue bumbunya kurang keaduk kali ya. Jadi kayak kurang wah tuh gitu ya. Gue masih kurang ngerasa gimana gitu. Gimana ya? Coba minta tisu basah guys. Gue cobain kue dulu ya, sebentar. Itu yang ketetelan gitu apa ya? Iya makanya. Kayaknya rasanya ada di kuahnya. kita kayak gini. Cobain aja bisa. Ya, ini pengunyanya tebal banget. Ya. Oh, risol ini, iya nggak sih? Enggak ya? Oh iya. Apa ya? Kok hancur banget gini ya? Mirip-mirip risol di soto mie Bogor gitu. Berarti ini mie dari mana? Jawa. Iya. Namanya aja godog. Kayak ada tertentu di Jawa Tengah, Jawa apa, atau memang semua Jawa? Lupa deh kalau itunya. Kayak Jawa Jadi ini tuh mie rebus. Tengah ya. Mie godok itu mie rebus. Mie rebus. Tapi kalau di gua tuh kayak kurang asin dikit gitu. Sama aku juga. Tapi harus sambil gigit cabenya deh. Oke. Dari mana nggak? Ini emang semua potongannya gede-gede ya guys ya? Iya. Iya. Kolnya gede, telurnya gede. Jadi isinya udah kol, ada telur, ada daun bawang, ada ayam. Mie-nya aja gede. Iya, minyak gede, ada Ada tomat. Mantap, mantap. Mantap. Oh, ya Kita bener. coba ya. Cuman kurang ini aja. Kayak kurang asin dikit gitu loh. Mm-mm. Gue juga nggak tahu pernah makan mie ini apa enggak, tapi rasanya familiar. Lu ngerasain familiar nggak? Enggak. Yang baru pertama, aduh maaf guys, baru pertama kali makan ya. Gue pernah yang ininya, bakmi Jawanya yang ditumis. Kayak mie goreng gitu. Tadi ada. Gimana nih kasih? Menolong. Jadi ada rasa asinnya. Apa kurang asin aja emang bener ya? Gue tuh kalau di luaran di tempat makan itu jarang tau mesen mie rebus. Kalau mie kayak gini? Kecuali mie instan. Pesannya yang goreng gitu. Ini asin guys. Ini apa ya? Enak. Ini ya? Apa ya Bim? Risol nggak sih? Kayak risol di soto mie Bogor, cuman nggak crispy. Secara rasa nih oke sih, maksudnya rasa bakmi Jawa yang pernah gue makan ya kayak gini rasanya. Cuman kayak gini loh, kayak misalnya dia ada tatakan bumbunya, masaknya 3 tapi kurang banyak Ah, gitu bener, masukinnya kayak gitu. Bener. Feels pertama kali gue makan ini adalah bersih banget. Iya. Ngerasa gak sih? Kayak bersih banget, mie-nya bersih, bumbunya bersih. Gak tau kenapa tapi feelsnya bersih banget.
Tadi lawannya ini apa sih? Nasi bakar ya? Ya. Nasi bakar mah favorit gue banget. Risolnya juga enak menurut gue. Soalnya gurih banget. Gue tahu kenapa kita ngerasain itu hambar guys. Kenapa? Karena mie tebel nggak sih? Jadi nggak meresap ya nggak sih? Enggak. Ya kan? Tapi kuahnya enak tau guys. Tapi emang kurang asin sih sebenarnya. Terus karena mie-nya tebel banget jadi kayak tepung banget gitu gue Betul. rasanya. Retweet. Siapa di sini yang suka banget sama mie godok? Komen guys. Soalnya gue tipikal kalau makan mie sukanya mie kecil. Aku juga. Sama, gue juga. Tapi ini enak juga. Jadi kangen Jawa-Jawaan gua. Contoh. Iya Jogja. Oh. Terus mana kayak gitu ya daerah-daerah Jawa Tengah. Gue pernah ke Jogja. Terus makan mie Jogja, bakmi Jogja gitu kayaknya. Tau nggak? Pedes banget. Soalnya itu viral karena pedesnya kayaknya. Masaknya pakai arang nggak? Kalau tempat-tempat bakmi godok kayak gitu-gitu masak pakai arang mantep tuh. Oh, Iya. memang biasa kan masaknya pakai arang. Kalau yang tradisional. Sama ini juga soto Surabaya. Ada yang masaknya pakai arang. Enak banget. Pokoknya semua masakan yang Pakai arang ya. pakai arang sih mantep ya. Kenapa ya? Karena dia tingkat didinya kan nggak secepat kompor-kompor high pressure gitu. Jadi masuk bumbunya tuh pelan-pelan ke makanannya. Kayak slow cooker ya? Ya, jadi bumbu itu lebih mantep. Sate aja yang gue lebih suka sate yang dikipas daripada pakai kipas angin. Iya benar-benar. Tapi memang kalau dari sisi penjual itu makan waktu banget. Tapi untuk rasanya, beuh, Sempol dulu nggak sih? sempol es durian, durian mantep banget durian. Es durian dulu kali ya? Iya, dan dulu sih. Gue ngeri dia udah cair aja. Iya. Berarti durian kocok. Gue Iya. jarang banget minum durian kocok. Kenapa jarang? Alpukat kocok gue sering. Durian Kalau kocok gua, lebih kayak es durian aja gue. kalau gua durian kocok sering. Sering ya? Alpukat kocok minak. Oh berarti dia ini ya spesialis alpukat sebenarnya. Iya. Tapi Bismillah. kalau dari tekstur, Oke kok. Enak kok. Gue sempat meremehkan. gue sempat underestimate tadi. Gue juga. Karena cair banget kayak. Gue Terus- pikir dikit gitu rasa durian ternyata enggak guys, enak banget. Dia tuh durian banget nih. Iya. Durian banget. Enak nih, ini terbilang enak. Iya. Suka gua. Duriannya Alpukat kocok tebel. minak. Terus gue tuh nih walaupun sama-sama manis gitu ya, misalnya minuman-minuman kayak gini kan gulanya banyak. Tapi gue lebih demen yang jujur li yang dia manis karena SKM bukan karena gula buat Iya. gula yang Paham. Tapi kalau gula-gula yang Gula pasir. ya yang dibuat nggak tau lah dari mana tuh, gula cair, kadang ini kan, gitu. Paham. Kalau ini enggak, mantep nih. Ini SKM nih. Iya. Kita tempat makanan kan satu lagi apa? Gelato ya? Mm-mm. Sempol. Sama sempol guys. Dulu gue makan sempol gede-gede deh. Ini emang Ya tergantung penjual deh. tergantung menjual. Iya, coy. tergantung menjual. Dulu di deket konter Vivi yang Vivisel Vivisel Hah? Ada bumbunya nggak sih? Iya. Masa ada sausnya nggak sih? Enggak ya? udah digabungin kayaknya nggak? Enggak. Kok kering ya bang? Abang nggak ngasih bang? Kalau nggak salah pakai saus nggak sih? Oh, Iya. ada guys. Sos merah. Oh. Saus merah dari apa guys? Biasanya sih saus curah gitu biasanya. Kalau ini kayaknya tahu nih. Bumbu kacang guys, enak deh. Enak ya? Gue suka lagi sama tusukannya. Nyam 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 nyam. Tusukannya nggak ada yang tajam ya? Ini dari ayam. Ya. Enak guys, kayak kayak apa rasanya ya? Chewy. Gua kalau makan sempol inget dulu Chewy banget. frozen food kaki naga namanya. Ada sempolnya. Kalian tau nggak kaki naga? Nggak. Nggak pakai kinaga. Bukan dulu sih, sampai sekarang masih ada kali ya. Dia tuh modelannya kayak inian, kayak yang kayak di Hokben itu. Yang ayam dibentuk-bentuk lagi, yang digiling, dibentuk lagi. Cuman kalau ini dia pakai stick kayak gini. Cuman tebel banget, diameternya segede sedotan. Frozen food dulu ada merek apa ya? Gue nggak pernah nyobain lagi. Diameternya segede sedotan. Iya. Aduh, Bu. Iya, tapi lebih gede daripada ini kan. Ketusukannya. Kalau si itunya dibuntel gitu,
Kayak sempol yang gede. Lu Kayak bobok corn dog ya? kayak corn dognya versi mini banget. Iya. Itu enak banget. Aku suka. Dan enak. Di Kunciran tuh abang terkenal loh. Ini? Sempol, iya. Sempol ini? Tapi bukan yang ini. Aduh. Bukan yang Yakin ini nggak bukan tahu. yang ini? Bukan. Ini ada asut. Bukan. Gue tahu rasanya. Dia bumbunya bumbu merah, saus. Nggak tahu lagi gue nggak pernah. Kalau ini bumbu kacang. Tapi Di gue mana juga emang? terakhir makan sempol bumbunya bumbu saus. Iya kan? Kayak cilok. Bukan Iya kacang kecil, bukan. Abangnya pindah-pindah tapi daerah-daerah Fisel. Bapak-bapaknya udah terkenal gitu karena waktu itu gue story. Ih sumpah kayak yang itu emang bapak-bapak yang itu, Oh, iya? sempol bapak-bapak itu enak banget. Kalau pernah beli sempol bapak-bapak itu? Dulu sering. Dulu sering. Sekarang tinggal nyari gelato ya? Tinggal nyari gelato. Suka banget gue. Makasih Dinda, udah lama gue nggak minum dapcok. Apa namanya? Durcok. Durcok sorry. Dapur coklat. Durcok. Oke guys. Makasih ya Dinda. Makasih ya Dinda. Kita nyobain di fruit. Apa sih? Fruit gelato. Fruta gelato. Fruta gelato. Aku coklat sama salted caramel. Aku coklat sama cokomin. Ngodong nyobain cokominnya? Paling bawah. Ini Desti. Enak banget. Masuk aja cokomin. Enggak. Enak kan? Enak. Coffee. Thumbnail tuh mantep tuh. Itu apa? Ini coklat sama salted caramel. Kalau lu apa Bim? Kalau gua atasnya strawberry cheesecake, bawahnya itu apa sih? Atasnya Fruit Loops ya? Atasnya Fruit Loops toppingnya, bawahnya Cookies. cookies and cream. Tadi tuh gue ngeliat si candy bowl dia kan. Dulu tuh gue pernah makan kayak gelato juga. Apa ya guys ya? Oh tapi ada sih di luar negeri, gue nggak tahu di mana. Lo tau gak sih yang kayak candy bowl itu? Warnanya tuh, tapi dia mint terus dingin banget di mulut. Itu enak banget. Terus dia jualnya per cup gitu. Jujur Li, gue makan gelato aja tuh pertama kali pas kuliah. Sama gue juga. Gue juga sih. Karena menurut gue gelato tuh dulu mahal banget. Dan gue nggak terlalu suka es krim kan, jadi kayak. Dan yang pertama kali gue makan itu Dairy Queen. Itu gelato bukan sih maksudnya? Bukan ya? Atau lagi, apa yang es krim mahal lah? Nah, slogannya gini, kalau diginin nggak balik. Enggak, Nggak nggak tumpah. tumpah. Ini juga nggak tumpah. Ini juga nggak tumpah. Coba kalau kalian. Gue tumpah nih. Nah, coba. Aduh. High risk. Nggak tumpah. Nggak tumpah Bim. Gue gak yakin. Ini saya ada cair-cair gitu guys. Yang jajan makan dulu. Gue udah makan yang jajannya. Enak banget sumpah. Kayak gelato tuh satu scoop bisa 30.000 gitu. Berapa Bim tadi Bim? 40 ya? Tiga tuh 120. Kenapa ya mahal banget ya? Karena Ingredients ya. Ingredients ya? guys. Kayak satu scoop 30.000 loh minimal. Ini berarti satu scoopnya 15.000 ya? 75 gram. Iya, 75 gram. Berapa? 75 gram. Satu scoopnya berapa? 15.000. 15.000. Murah berarti. Jadi kan kita bertiga 120. Jadi satu orang 40.000 ya? Berarti satu orang 2 scoop, berarti 1 scoop 20.000. Suka aku. Aku suka es krim. Aku juga suka. Sumpah gua, aduh lupa namanya apa ya? Tapi zaman sekarang juga masih ada kok beberapa brand. Kecil kayak Pilus, cuman tahu kan? Cuman Yang di Surabaya kita makan kan? Surabaya kita makan itu. Masa sih? Yang Arvel beli di mall. Lupa gua. Kecil-kecil. Ah iya itu. warna-warni. Iya itu. Iya. Es krim yang gue maksud itu kan ada di IX tuh. IX tuh mall. Mall jadul. Sekarang udah nggak ada. di mana mulai? Kenapa? Waktu kita MRT-an, keluar yang stasiun MRT Bundaran HI, itu ada mall sebelah kanan, samping Plaza Indonesia. TX dulu. Kan udah nggak jadi mall ya? Nah kemarin gue sempet ngeliatin, ini jadi apa sekarang ya? Cuman nggak kebaca namanya. Terus dulu ya, pas zaman kelas berapa ya? Kelas 6 SD. Gue jalan nih, bocil-bocil nih, temen sekolah. Terus SD ke IX itu, terus ada store kayak Urban Icon gitu kan. Gue dikasih jajan sama bapak gue itu buat nge-mall itu waktu itu Anjay. 150.000. Buset, kapan? Kelas 6 SD. Buset! Tajir banget! Tapi entar dulu, tapi ada tapinya. Terus gue udah dong. Gila. Kan teman-teman gue lebih banyak. Temen gue lebih Coba banyak. lu cari circle yang dulu sekarang temenan sama mereka dah coba. Kan tajir banget anjir. Gue di antara dari circle SD gue itu sampai sekarang masih kontekan banget tuh cuma satu orang. Sekarang dia tinggal di Cikarang apa Karawang gitu. Temen-temen gue tuh lebih banyak cuy. Lebih kaya lagi maksudnya kayak. Itu berarti tahun sebelum perpisahan 2006, 2005. Tapi itu kesana tuh kayak
pakai sama naik mobil temen gue sama supirnya gitu kan. Emang beda sih. Emang Beda kasta. Yang beda kasta, gue juga beda kasta sama dia. Terus. Udah, gue dikasih duit 150.000. Temen gue dompetnya udah keren-keren kan. SD nih Mim. SD. Dulu tuh. SD lu kayak dompet nggak SD? Nah itu dia, gue tuh sebenernya ya sama gue gitu juga, gue nggak punya dompet. Tapi dompet gue ya dompet apaan sih paling? Dompet biasa banget. Ini beli di Gramet dompet gue pertama kali. Iya yang kayak gitu-gitu kan. Yang gambarnya kayak panda-panda gitu nggak sih? Iya yang kayak dompet ya udah aja gitu. Kayak dompet ya udah aja gitu kan. Nah terus waktu itu zaman-zaman ini merek-merek Billabong yang gitu. Ya. Keren dong. Udah akhirnya gue di store itu gue beli dompet harganya 120.000. Pulang-pulang gue dimaki-maki sama bapak gue. Gue lupa dah. Gue masih ngebayang. Boros banget. Ngapain beli dompet gitu? Hebat banget anak SD udah belanja. Gue ngebayangin 150.000. Enggak, sekarang gini logikanya. Kalau gue punya adik SD, gue kasih 150.000 juga, gue ngerasa udah gede banget. Zaman sekarang ya Bim. Berarti lu bayangin waktu zaman dulu 150.000 itu setara apa? 1.500 sekarang. 1.500 ya? Sejuta ya? Belum sesignifikan itu. 500.000. Kalau zaman sekarang ya? Iya. Dulu tuh zaman segitu tuh zaman Pertalite, premium tuh. Zaman-zaman 3.000, 4.000. Bisa nggak sih kita kan nyari tahu? Sekarang ya 450, 500.000. 150.000 zaman 2000 tahun 2006 ya. Kalkulasi inflasi ada guys. Cara menghitung uang di masa lalu. Ribet juga harus menghitung rasio inflasinya. Gua patokannya ini aja. Patokannya dulu tuh premium zaman-zaman segitu tuh harganya 4.500 liter. Sekarang 4 berapa? 4.500. Oke. Sekarang Pertalite itu kan 10.000 ya. Taruhlah sama Pertalite premium. Berarti naik 2 kali lipat lebih kan. 2 kali lipat lebih sedikit. Berarti zaman dulu tuh 150.000 sama dengan zaman sekarang 300 sampai 400.000. Iya. Ya. Coba kalian komen di bawah guys. Jadi bayanginnya Jadi sekarang. bayangin bapak gue marah, wajar dong. Ya wajar anjir. Ini anak. Gua aja kalau adek gua sekarang kuliah, misalnya dia mau main, gua ngasih uang ke dia 300.000 juga enggak loh. Habis itu gede banget. Itu ngasih ke anak SD, lu bayangin, lo ngasih ke ponakan lo. Zaman sekarang 400.000. Ya. Gede. Gede kan? Gila, Bim. Gede banget anjir. Gini, gede tapi gue menarafkannya dengan taraf gue pergi juga. Misalnya gue langsung kayak berpikir gitu, misalnya contoh misalnya adik gue masih SD gitu ya, mau pergi sama teman-teman, mau ngapain, mau main di mall ini, ntar gue langsung mikir makannya. Gue kalau di mall makan minimal gitu 70.000. Iya nggak sih? Ya. Di mall, di food court gitu, di food court deh, nggak usah di mana-mana. 70 sampai 100.000. Sama dia, misalnya jajan yang lain. Jajan yang lain, mau jajan permen kayak apa? 300 lah gitu. 200 sih. 300 sih. Apalagi nebeng temen. Abis dong. Iya, makanya gue dimarahin. 150.000, gue inget banget harganya 120.000. Coba gue Apa 220.000? Gue lupa Gue guys. SD aja nggak kepikiran lebih belanja sendiri gitu. Coba gue cari tahu harga dompet Billabong. Karena temen gue lingkungannya kayak gitu. Jadi gue dari bisa dibilang tuh dari SD tuh gue udah terpengaruh oleh sosial. Ya. Sudah. Ya benar. Iya. Harga dompet Billabong aja sekarang 250.000. Berarti zaman dulu 100.000 ya? Iya, kali ya. Pokoknya sekarang harganya 250. Ini juga pasti dia udah turun harga. Kalau dulu kan brand-brand gak sebanyak sekarang, jadi saingannya sedikit. Gak keren banget Tim. Coba lu tabung ya duit lu. Tetap jadi 150.000 sih tapi kalau sekarang. Tapi gue gak tau ya guys, ini gue buka aja di sini sekarang. Gue tuh dari kecil tuh emang udah liar aja gitu orangnya. Gue pertama kali nyobain ngerokok tuh, rokok bekas kuli gue isep. Anjir. Itu juga kali Bim. Itu kepo. kelas 3 SD. Kayak masih SD deh. Gue inget batu di depan rumah teman gue. Terus gue pernah nyolong duit emak gue. Bapak gue pokoknya di kamar orang tua gue lah. Itu ada duit gepokan 100 ribuan. Terus lo ambil? Gue ambil satu. Gue nggak tahu itu buat bayar apa. Terus gue umpetin di bawah kursi piano. Terus Set gue kursi piano, emak gue tahu dong. Duit siapa nih di sini gitu? Terus gak ada yang ngaku nih. Gue lupa diancem apa. Akhirnya gue ngaku. Duit dari mana ya, namanya juga anak kecil ketahuan kan bingung ya. Jawabnya ngasal ya. Duit dari ini. Nggak mungkin. Padahal itu hitungannya cuman duitnya cuman ya pecahan berapa puluh ribu gitu yang udah kepecah dari 100.000 itu. Tapi kan zaman dulu. Tapi zaman dulu. Kayak udah dimarahin. Terus ya paling duit waktu itu buat beli Tamiya. Terus gue ngerasa ya,
gue nih dari kecil aja gue udah mengenal dunia kenakalan gitu bang sih. Tapi masih ini ya, banyak kan kayak gitu ya. Kayak kalau anak cowok, Iya. Nggak tahu juga kalau anak cowok. Maksudnya kan gue nyolong. tapi gue pernah nyolong kok Nyolong pas apa? kecil. Kayaknya nggak tahu kenapa pas kecil itu ada perasaan yang kayak, ih kok dia punya Penasaran itu, ya? aku juga pengen punya. Terus gue ambil, terus ketahuan sama bapak gue, terus gue disuruh pulangin, terus gue minta maaf udah, tapi sekali itu doang. kayaknya emang ada fase anak Iya kan, ya? akan Iya nyolong sih. dan itu dijadikan pelajaran hidupnya supaya itu nanti di depannya nggak nyolong lagi. Iya. Paham nggak? Jadi bukan orang tuanya juga bukan yang mewajarkan kamu nyolong terus diem-diem supaya nggak malu, nggak. Tapi nyokap gue bener-bener nyuruh gue balik lagi ke rumah tuh anak, ditemenin nyokap gue, dan gue balikin, terus gue minta maaf. Dan setelah itu gue nggak nyolong lagi. Karena ada perasaan kan kalau anak kecil tuh mainannya banyak. Pas gue lagi main ke rumah dia, mainannya tuh ada yang satu pengen banget, cuma Iya. gue nggak bisa minta ke orang tua gue, dan gue juga nggak bisa minta ke dia, ngerti nggak sih? Jadi gue ambil karena gue mau banget, namanya masih kecil ya. Dan akhirnya itu untungnya nyokap gue menyikapinya seperti itu. Jadi akhirnya jadi pelajaran hidup gue kalau nyolong itu salah dan malu ketika balikin, dan Iya, gue iya, minta iya. maaf dan lain-lain. Akhirnya gue nggak mau lagi untuk nyolong gitu. Tapi di umur segitu lu udah bisa mikir kayak gitu ya? Maksudnya, oh ini salah gitu. Oh, pas nyokap, pokoknya gue ingetnya gue balikin, terus gue minta maaf. Nggak tahu gue, tapi di umur itu gue udah mikir kayak gitu belum. Tapi pas gede kayak sekarang ini, ya gue menyadari kalau ternyata itu salah, dan akhirnya membuat gue nggak nyolong lagi ke depannya. Karena gue nggak mau setelah gue nyolong nanti ada konsekuensinya, gue minta maaf, yang gitu-gitu, ngerti nggak lo? Malunya gitu-gitunya. Bener-bener. Bahkan gue waktu kuliah atau SMA, temen gue ada yang nyolong loh. Kayaknya pas SMA deh. Kok SMA banyak? Kayak misalnya kayak ke mall, ke suatu toko baju. Demi apa? Demi Allah. Gue SMP kayak gitu sama temen-temen gue. Terus di tokonya? Di Malioboro gue. Itu gak sih, gue deg-degan banget. Walaupun gue nemenin doang ya, karena kan lagi main bareng. Tiba-tiba dia masuk, misalnya contoh sebuah tokonya itu H&M. Dia masuk, dia ngambil misalnya nyoba 5, nanti dibalikin 3. Terus duanya Emang nggak ketahuan tapi? nggak tahu, mereka punya cara kayak ngelepas magnetnya gitu-gitu, Dut. Gue sampai kayak, ih, tapi gue takut banget kalau kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang kita udah tua ya kan bisa mikir ya. Malu kan? Oh sorry, itu SMP waktu gue di Bandung. Ih, Liar sekali. Gue juga SMP deh. Iya. Di Malioboro gue inget banget. Sama temen gue berempat. Ya temen gue sih biang keroknya sih. Dia emang yang kan gue pernah bilang kemarin yang klepto itu. Oh iya. Emang orangnya klepto, tapi waktu itu gue nggak nganggap itu salah karena gue masih nganggap ya ini seru-seruan gitu. Jadi kayak, Iya paham. kayak kenakalan aja gitu. Tapi pas udah gede, anjir gue dulu goblok banget ya. Untung nggak ikutan, tapi bagus sih Bim kita nggak keikut. Iya. Walaupun gini jadinya kayak mereka tuh jadi pelajaran hidup kita gitu loh. Iya. Kok dia kayak gitu? Untungnya kita nggak keikut. Lu bayangin ya, SMP bajunya pada bagus-bagus karena mereka ngambil. Kan itu apa nggak bikin kita tertarik tuh sebenarnya? Iya. Cuma terkalahkan sama rasa takut itu. Mungkin kalau waktu gua kecil gua nggak nyolong dan gua nggak disuruh minta maaf dan lain-lain, Itu hal yang wajar pas udah gede. pas gua gede mungkin gua akan nyoba. Paham nggak? Paham. Karena gua nggak ada perasaan takut akan kayak gitunya. Iya. Gitu. Benar. Terima kasih Mama sudah mendidikku dengan baik. Amin. Betul. Amin. Terima kasih masa laluku. Belajar dari masa lalu. Ini terakhir ya, gue bahkan pernah diusir dari rumah teman gue Gara-gara? sama emaknya. Gara-gara apa? Lu kan gue masih SD. Jadi gue lagi di depan rumah gue. Sambil jalan boleh gak ceritanya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Terus sambil jalan guys dia. Oke, ini cerita terakhir kok. Ya, terus itu kita closing. Ya gue lagi di depan rumah gue, lagi di kebun sama abang gue sama temen gue satu jalan. Jadi tetangga gue lah. Dan emang kita dulu anak kecil suka gabut-gabut gitu kan. Main-main depan rumah gitu. Lewatlah nih segerombolan anak dari luar komplek. Anak-anak ya itulah anak-anak kamse. Ya. Lewat terus dia kayak ngeledek-ledekin gitu. Terus sama teman gue emang yang kayak dari kecil udah berani gitu kan. Ditantangin. Terus Si anak-anak ini yang gerombolan itu pada teriak ini. Terus udah gue nggak tahu tuh artinya apa. Itu berapa kali gue denger kata itu tuh waktu itu. Terus mainlah di rumah temen gue ini nih, tetangga gue ini. Kejadiannya abis itu persis. Terus lo bilang? Oh enggak, gue nanya dulu sama abang gue, Kak, kapan sih? Wah, dia ketawa-tawa. Tapi nggak ngasih tahu juga? Enggak.
sikat, maksudnya berantem gitu kan. Dia bilang gitu. Aduh. Nah, gue main lah nih ke rumah tetangga gue ini. Aduh. Main PS. Aduh. Terus di ruang tengahnya kan, tengahnya ada maknya, ada kakeknya, ada Lengkap ya. neneknya, ada gue nggak tahu lupa, ada kakeknya. Langsung dijajanin sama Terus udah tuh gue main game ini dulu tuh, ada di PS1 tuh namanya Die Hard ya, yang kayak game-game berantem gitu lah. Oh, iya, oke. Terus udah kok. Terus emaknya teriak langsung. Gimana? Siapa yang ngomong tuh? Lu berdiam, kan di situ cuma gue bertiga, cuma gue, abang gue, mak. Aduh. Oh ada abang lu juga, terus. Ada. Abang lo nggak feeling guilty gitu nggak ngasih tau adiknya yang benar. Tapi Udah. abang lo juga masih kecil Terus kan. diam aja, tapi ya gara-gara gue sama abang gue sepaket ya. Jadi disuruh pulang. Jadi disuruh pulang. Udah pulang aja, nggak usah main lagi kalau ngomongnya kayak gitu. Yang boleh marah-marahin kayak gitu. Terus akhirnya lu bilang apa? Pulang, nggak bilang apa, pulang. Ya emang anak kecil anjir SD. Diomelin kayak gitu. Tapi ya dimarahin orang tua temen itu lebih menyakitkan tau. Iya betul. Ih, gua ini masih SD Pernah juga ya? nih, kaki gua diinjak sama bapaknya teman gua. Aduh. Gua pernah cerita kalau nggak salah di Oh iya, Yuk. gara-gara apa? Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba nyampe lah ke kuping bapaknya teman gua. Jadi teman gua ini nih, ibunya udah nggak ada, Terus? anak piatu berarti ya, Ya. anak piatu. Gua sumpah sampai sekarang gua gede, gua masih ingat kejadiannya dan gua masih mikir, gua nggak ngomong apa-apa, gua nggak ngatain apa-apa. Tiba-tiba bapaknya marahin gua, kayaknya salah sasaran gitu deh. Iya. Bapaknya nyamperin gua, terus disamperin nih, lu bayangin anak SD, terus bapak, berarti kan pas SD itu bapak-bapaknya seumuran 40 lah, umur 40. Kaki gua diinjak terus diancam. Gue SD tuh. Dia Kamu- gimana? Kamu tahu, Edsel itu udah gak ada ibunya. Ya gue diem aja lah, Terus? udah gak ada ibunya. Vibes-nya kayak Taken gitu ya. Apa Kayak tuh? bapak-bapak di film Taken. Iya, sebenarnya bapaknya tuh bapak-bapak yang tipe-tipe family man, Iya. yang ngebela anaknya sampai titik darah penghabisan. Sebenarnya bagus sih bapak-bapak gitu kan. Terus Cuman salah sasaran aja. Hah? Cuman salah sasaran aja. Kayaknya sih salah-salah, soalnya sampai gede gue bener-bener nggak tahu apa yang gue lakuin ke si Edsel. Edsel ini. terus Kok sampai bapaknya tiba-tiba ngancem gue kayak gitu. Terus jangan macem-macem kamu. Kamu jangan pernah ngelukain hati anak saya, gitu-gitu dimarahinnya. terus Terus udah pas gue namanya masih kecil, ya gue diem aja. Terus gue ceritain ke bapak gue, padahal bapak gue sama bapaknya dia tuh deket sih. Ya tau lah gitu, kenal lah. Dulu tuh mungkin pas gue SD tuh banyak banget hal-hal yang udah gue dapetin duluan, tapi lebih ke arah-arah yang negatif. kekerasan lah, abis Iya, gitu. Ya walaupun bukan dari orang tua gue sendiri gitu ya. Tapi gue orang jadi mikir dulu, emak bapak gue ngapain sih anjir, kok karmanya ke anaknya anjir. Bang, ya sih? Tapi ini gak sih Bim, kadang gue mikir gini ya, misalnya ada sebuah konten orang yang tentang anak kecil, misalnya anak kecil bandel, memang kita harus akui anak kecil tuh banyak banget Iya. bandel banget gitu. Iya. Terus kadang tuh isi komennya tuh ada orang yang bener-bener kayak, ini mau bapaknya ngapain sih, diem aja bla bla bla, yang kayak ngerasa kayak gak pernah kecil anjir. Iya. Paham gak lo? Paham. Aku kayak ngebacain komen orang nih yang ada yang bukan sok bijak, tapi lebih kayak Kayak lu lahir langsung tua ya gitu ya? iya, sampai akhirnya membuat gua tuh pikir kayak nih orang yang komen kayak nggak pernah kecil, ini dia tahu dulu kecilnya gimana. Dia kan sampai ngejudge anak kecil tuh, sampai yang kita paham ya, semua anak kecil tuh ada yang bandel banget. Tapi gua kadang nggak sampai hati untuk ngejudge anak itu bandel banget sampai gua sumpah-sumpahin apa segala macem. Iya. Sedangkan isi-isi komennya itu kayak orang-orang sampai nyumpahin banget sih anak kecil ini, kayak kenapa anak kecil ini bandel banget gitu ya. Dan itu membuat gue berpikir kayak nih orang yang komen tuh dulu dia ingat gak sih dia kecilnya gimana? Iya. Kamu gak sih siapa Paham. tahu dia pas kecilnya? Iyalah. Maksudnya kayak nggak pernah Itu kan- kecil, ngerti Iya, gak sih? iya, ngerti banget. Seakan-akan tuh kecilnya dia tuh dia nurut banget gitu loh. Nurut, tapi mungkin loh. Paham? Dia tipikal, dia termasuk yang pas masih kecilnya tuh bener-bener selayaknya anak kecil. Iya. Nggak namanya ngelakuin kenakalan. Iya. Tapi inget nggak? Enggak. Ingat apa? Ya maksudnya itu kan yang misalnya yang dikomenin tuh anak yang balita, Bim. Oh, Emang dia inget waktu dia balita? Paham kalau nggak sih? balita, Enggak inget deh. kalau balita Iya. emang Paham gak sih maksud gue? Paham. Kalau misalnya pas kecilnya, pas SMP yang kita ingat, ya kita ingat, paham nggak? Tapi pas yang dikomenin adalah di umur-umur anak yang kita nggak inget kelakuan kita pada umur segitu. Apa sih? Biasalah. bisa lah dia sirik. Terus. Iya, jadi gue kadang tuh mikir kayak ini orang-orang yang komen kayak nggak pernah kecil, emang dia inget waktu dia kecil gimana? Iya benar.
gitu loh. Soalnya kadang tuh komennya sangat menyakitkan menurut gue. Gitu Besti. Ya sudah sih sekian. Itulah seru. Seru deh. Gara-gara Gelato jadi flashback sumpah. Bima kan emang rajanya flashback guys. Iya. Nanti gua Duh, hidup Bima tuh zaman dulu tuh kayak enak banget ya. Iya makanya dia sering flashback. enak. Bukan enggak enaknya juga ada anjir. Iya. Dulu emak gua kejem banget dulu. Iya. Enggak, cuma Pas gue maksudnya SD. hidup lo tuh dulu lebih apa ya? Segala sebelah kiri ada kan? gitu. Kiri, tuh Iya. yang rumah. Segala ada benar. Sebelah Vivo persis. Kalau sekarang kan lo merasakan kerasa hidup. Kalau lo tuh dulu merasakan menurut gue kerasnya kita semua sih. Di sini ada Gelato Ya nggak sih? Lah iya. Kita semua itu merasakan kerasnya hidup, tapi lebih ke dimarahin emak, dimarahin ini. Kalau sekarang ya dewasa. Iya, betul. Takut tambah dewasa. Tapi semua itu masa kecil gue tuh bisa dijadiin pelajaran gue sekarang sih. Iya betul. Maksudnya ada sisi positifnya lah. Tuh. Yang ada mobil parkir. Oke guys. Oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian ke kita. Saringnya. See you next video. Bye bye.